Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal analisis univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis univariat bisa juga disebut dengan uji statistik deskriptif atau distribusi frekuensi, di mana tujuannya untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik suatu data. Sedangkan analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Lalu untuk analisis multivariat merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, analisis multivariat juga bisa digunakan untuk mengetahui variabel independen yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen. Nah, variabel yang dimasukkan dalam analisis multivariat adalah variabel yang memiliki nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,25 pada tahapan analisis bivariat. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki contoh kasus dalam analisis univariat, bivariat, dan multivariat, di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara usia, masa kerja, posisi duduk, dan durasi mengemudi terhadap keluhan sakit punggung pada pengemudi angkutan umum di kota A. Nah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan antara usia, masa kerja, posisi duduk, dan durasi mengemudi terhadap keluhan sakit punggung secara signifikan. Nah, yang kedua, untuk mengetahui variabel mana yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap variabel keluhan sakit punggung. Lalu untuk tahapan analisis data di program SPSS ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu analisis univariat menggunakan statistik deskriptif. Lalu yang kedua analisis bivariat menggunakan chi-square atau uji chi-square. Dan yang terakhir yaitu analisis multivariat menggunakan regresi logistik. Dan langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Nah, di sini datanya sudah saya input ya kawan-kawan semua. Di sini saya menggunakan data sebanyak 40 responden. Nah, sebelum saya melakukan analisis data, saya tekankan kawan-kawan semua harus mengisi nama variabel di pack variabel view program SPSS. Nah, untuk variabel dependen yaitu variabel keluhan sakit punggung. Untuk value labelnya ada 2. Kode 1 tidak ada keluhan, kode 2 ada keluhan. Lalu untuk variabel independen yaitu usia, value label yang digunakan yaitu kode 1 untuk umur atau usia kurang dari 35 tahun. Lalu untuk kode 2 yaitu umur yang lebih dari 35 tahun. Selanjutnya untuk variabel masa kerja dengan value label kode 1 yaitu masa kerja kurang dari 5 tahun. Kode 2 yaitu masa kerja yang lebih dari 5 tahun. Selanjutnya untuk variabel posisi duduk ada 2 value label, yaitu kode 1 untuk ergonomi, kode 2 untuk tidak ergonomi. Yang terakhir yaitu variabel durasi mengemudi, ada 2 value label, kode 1 untuk durasi mengemudi kurang dari 4 jam, kode 2 yaitu durasi mengemudi yang lebih dari 4 jam. Nah, setelah pengisian pada pack variable view sudah selesai,
kawan-kawan semua bisa melakukan analisis data. Yang pertama yaitu analisis univariat. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, selanjutnya pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Frekuensi. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Pindahkan seluruh variabel ke kolom sebelah kanan, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS untuk analisis univariat. Pada variabel yang pertama yaitu variabel dependent, keluhan sakit punggung. Responden yang tidak mengalami keluhan sebanyak 19 responden atau 47,5%. Lalu, responden yang mengalami keluhan atau ada keluhan sebanyak 21 responden atau 52,5%. Lalu untuk variabel usia, responden yang berusia kurang dari 35 tahun sebanyak 20 responden atau 50%. Begitu juga untuk responden yang berusia lebih dari 35 tahun sebanyak 20 responden atau 50%. Selanjutnya untuk variabel masa kerja, responden yang masa kerjanya kurang dari 5 tahun ada 19 responden atau 47,5%. Sedangkan responden yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun sebanyak 21 responden atau 52,5%. Nah, selanjutnya untuk variabel posisi duduk, responden yang berposisi duduk ergonomi sebanyak 17 responden atau 42,5%. Sedangkan yang tidak ergonomi sebanyak 23 responden atau 57,5%. Lalu untuk variabel durasi mengemudi, responden yang berdurasi mengemudi kurang dari 4 jam sebanyak 18 responden atau 45%. Sedangkan yang lebih dari 4 jam ada 22 responden atau 55%. Nah, seperti itu ya kawan-kawan semua untuk analisis univariat. Lalu untuk analisis yang kedua yaitu analisis bivariat menggunakan uji chi-square. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, selanjutnya pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Cross-Tab. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Pindahkan variabel keluhan sakit punggung sebagai variabel dependent ke kolom kolom. Lalu untuk keempat variabel independent, masukkan ke kolom row. Lalu pilih statistik, checklist pada chi-square. Lalu pilih continue, selanjutnya pilih sales, checklist pada expected count, lalu pilih continue, dan yang terakhir pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS untuk uji chi-square dalam analisis bivariat. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji chi-square, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam analisis bivariat untuk uji chi-square. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan. Nah, di sini ada catatan penting ya kawan-kawan semua. Variabel yang memiliki nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,25 dalam analisis bivariat atau uji chi-square bisa masuk ke tahapan analisis multivariat. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam analisis bivariat atau uji chi-square, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS untuk analisis bivariat atau uji chi-square. Nah, yang pertama yaitu hubungan antara usia dengan keluhan sakit punggung.
Nah, untuk tabel cross-tab dan tabel chi-square test sudah saya copy di file PDF. Nah, ini ya kawan-kawan semua tabelnya. Lalu untuk analisis outputnya, diketahui nilai signifikansi atau nilai p-value sebesar 0,002. Nah, nilai ini. Maka bisa disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia dengan keluhan sakit punggung secara signifikan, dikarenakan nilai p-value yang didapat kurang dari 0,05. Nah, nilai signifikansi atau nilai p-value yang diperoleh kurang dari 0,25, maka variabel usia bisa masuk ke dalam tahapan analisis multivariat. Nah, selanjutnya untuk hubungan antara masa kerja dengan keluhan sakit punggung. Nah, tabel ini juga sudah saya copy kedua tabel ini, yaitu tabel cross-tab dan tabel chi-square test. Untuk analisis outputnya, diketahui nilai signifikansi atau nilai p-value sebesar 0,001. Nah, nilai ini yang sudah saya kasih warna kuning. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada hubungan antara masa kerja dengan keluhan sakit punggung secara signifikan. Nah, nilai signifikansi atau nilai p-value yang diperoleh kurang dari 0,25, maka variabel masa kerja bisa masuk ke dalam tahapan analisis multivariat. Nah, selanjutnya untuk hubungan posisi duduk dengan keluhan sakit punggung. Nah, ini ya, kedua tabel ini juga sudah saya copy di file PDF. Nah, ini ya. Lalu untuk analisis outputnya, diketahui nilai signifikansi atau nilai p-value sebesar 0,120. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara posisi duduk dengan keluhan sakit punggung secara signifikan. Nilai signifikansi atau nilai p-value yang diperoleh kurang dari 0,25, maka variabel posisi duduk bisa masuk ke dalam tahapan analisis multivariat. Nah, selanjutnya untuk hubungan antara variabel durasi mengemudi dengan keluhan sakit punggung. Nah, ini ya tabelnya, tabel cross-tab dan tabel chi-square test. Untuk interpretasi outputnya atau analisis outputnya, diketahui nilai signifikansi atau nilai p-value sebesar 0,000. Nah, nilai ini yang sudah saya kasih warna kuning. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa ada hubungan antara durasi mengemudi dengan keluhan sakit punggung secara signifikan. Nah, nilai signifikansi atau nilai p-value yang diperoleh kurang dari 0,25, maka variabel durasi mengemudi bisa masuk ke dalam tahapan analisis multivariat. Nah, setelah kita melakukan interpretasi pada analisis bivariat, maka selanjutnya kita akan melakukan analisis multivariat menggunakan regresi logistik. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, selanjutnya pilih Regression, lalu pilih Binary Logistik. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Masukkan variabel keluhan sakit punggung ke kolom Dependent. Lalu untuk keempat variabel independen, masukkan ke kolom Covariat. Nah, untuk metode, kita bisa pilih Backward Conditional. Lalu pilih Option. Selanjutnya checklist pada Classification Plots, Hosmer-Lemeso Goodness of Fit, lalu Correlation of Estimates. Selanjutnya Iteration History juga checklist, dan yang paling penting yaitu Odds Ratio. Ini di checklist. Lalu pilih Continue, lalu pilih OK.
Nah, di sini sudah muncul output logistik regression atau regresi logistik. Nah, yang perlu kita interpretasikan yaitu tabel ini, variable in the equation. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output regresi logistik, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam analisis multivariat atau uji regresi logistik. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau nilai p-value kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada pengaruh secara signifikan. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi atau nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada pengaruh secara signifikan. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam analisis multivariat, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi output SPSS untuk analisis multivariat atau regresi logistik. Nah, untuk analisis output yang pertama, pada output ini ya maksudnya tabel variable in the equation, peneliti bisa fokus pada step 2. Nah, ini yang sudah saya kasih warna kuning, di mana step tersebut menunjukkan urutan variabel independen mana yang paling berpengaruh secara dominan terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya ini ada interpretasi dari step 2 dalam tabel variable in the equation. Yang pertama, variabel usia memiliki nilai signifikansi atau nilai p-value sebesar 0,031. Nah, nilai ini kurang dari 0,05. Nilai ini ya kawan-kawan semua, nilai signifikansi untuk variabel usia pada step 2 sebesar 0,031, di mana nilai ini kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan variabel usia berpengaruh secara parsial atau tersendiri terhadap keluhan sakit punggung dengan odds rasio sebesar 21,408. Nah, selanjutnya untuk variabel masa kerja memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021. Nah, nilai ini ya kawan-kawan semua, 0,021. Nilai tersebut kurang dari 0,05, maka berkesimpulan variabel masa kerja berpengaruh secara parsial terhadap keluhan sakit punggung dengan odds rasio sebesar 24,197. Nah, selanjutnya untuk variabel durasi mengemudi memiliki nilai signifikansi atau nilai p-value sebesar 0,008. Nah, nilai ini 0,008. Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan durasi mengemudi berpengaruh secara parsial terhadap keluhan sakit punggung dengan odds rasio sebesar 50,734. Nah, selanjutnya ada penarikan kesimpulan, yaitu variabel mana yang paling berpengaruh dominan. Maksudnya variabel independen mana yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen, yaitu yang pertama variabel durasi mengemudi dengan odds rasio sebesar 50,734 dan nilai signifikansi atau nilai p-value sebesar 0,008. Lalu untuk variabel yang kedua, variabel masa kerja dengan odds rasio sebesar 24,197 dengan nilai signifikansi atau nilai p-value sebesar 0,021. Lalu yang ketiga yaitu variabel usia dengan odds rasio sebesar 21,408 dan nilai signifikansi atau nilai p-value sebesar 0,031. Dan yang terakhir yaitu variabel posisi duduk dengan odds rasio sebesar 1,289
dan nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,845. Nah, untuk nilai signifikansi pada variabel posisi duduk lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa variabel posisi duduk tidak berpengaruh signifikan dalam analisis multivariat. Bisa dilihat pada step 1 pada tabel variable in the equation. Nah, ini ya kawan-kawan semua, step 1 variabel posisi duduk dengan nilai signifikansi sebesar 0,845. Nah, mungkin sampai di sini kawan-kawan semua masih bingung pada tabel variable in the equation. Akan saya jelaskan sebentar. Untuk step 1 ada 4 variabel yang dimasukkan dalam model, yaitu usia, masa kerja, posisi duduk, dan durasi mengemudi. Di mana keempat variabel ini ada satu variabel yang tidak berpengaruh, yaitu variabel posisi duduk. Maka dari itu, variabel posisi duduk tereliminasi, di mana ada 3 variabel yang masuk dalam step 2, yaitu variabel usia, masa kerja, dan durasi mengemudi. Nah, ketiga variabel inilah yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang artinya memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan program SPSS. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.